Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa PWK angkatan 2018 Universitas Patimura Ambon dalam mata kuliah studio ya. Studio 5 untuk adik-adik mahasiswa semester 5. Jadi di sini saya akan mencoba menceritakan sedikit terkait salah satu kegiatan saya dalam prajabatan ya, bagian dari prosesi PNS menuju 100%. Jadi saya membuat suatu modul ya, tapi masih menjadi dalam bentuk draft karena masih dalam proses pengerjaan. Draftnya sudah saya bagikan ke adik-adik sekalian, nanti bisa dibaca untuk lebih mudah dipahami. Jadi memang draftnya itu saya rekap dulu dari beberapa masukan dari rekan-rekan alumni PWK, dan juga kemarin ada masukan dari beberapa mahasiswa juga, dari mahasiswa di luar juga kemarin beberapa juga terkait isian modul, karena mungkin berdasarkan best practice-nya mereka pada saat mereka kuliah. Jadi mungkin banyak masukan di situ, endingnya saya hanya mereka beberapa yang menurut saya perlu disesuaikan juga karena perkembangan studio di Universitas Patimura mungkin masih agak kita masih cukup tertinggal ya dibandingkan dengan prodi PWK lain di Indonesia, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dalam modulnya itu sudah saya bagikan ke adik-adik sekalian. Saya masih baru masukkan beberapa bab ya, dan juga ada beberapa lampiran yang bisa adik-adik lihat nanti. Di bagian awal saya coba menjelaskan terkait pengenalan studio, dan ini yang saya rasa masih belum dipahami sejauh ini di PWK Unpati gitu, karena saya melihat semenjak tahun lalu running mata kuliah studionya masih seperti running mata kuliah teori. Padahal pengalaman saya sebenarnya running mata kuliah studio itu berbeda gitu loh. Jadi nanti bisa ditanya kalau ada punya rekan-rekan di arsitek maupun PWK di luar, biasanya kelas arsitek kelas mata kuliah teori dan mata kuliah studio itu biasanya beda gitu. Itu yang dari situ saya sudah bisa tahu bahwa memang penerapannya agak beda gitu. Jadi memang kita perlu penyesuaian, mungkin nanti di waktu-waktu yang akan datang terjadi penyesuaian terkait hal-hal seperti itu. Makanya di sini saya coba menceritakan sedikit dulu terkait hal-hal apa yang akan dilakukan di mata kuliah studio nantinya ya. Sambil saya share screen aja. Outline studio. Oke, jadi outline-nya sudah saya bagikan ke adik-adik sekalian. Sekarang saya mencoba menceritakan secara singkat saja lagi, nanti saya beri waktu beberapa menit untuk adik-adik menanggapi terkait pembahasan dari draft modul studio ini. Jadi secara umum kurang lebih ada beberapa hal yang perlu dilakukan di mata kuliah studio ya. Intinya kita mempelajari terkait mengumpulkan data dan informasi, menganalisis tentunya. Kita juga belajar untuk berpikir komprehensif, sifat dari planner ya. Planner itu memikirkan sesuatu tuh agak ruwet jadinya, tapi endingnya kita memikirkan sampai ke hasil akhirnya itu harus tergambar paling tidak dalam melakukan suatu pekerjaan. Kita akan melakukan survei, ini yang menjadi salah satu pembeda mungkinnya dengan bidang-bidang lainnya. Arsitek memang biasanya ada surveinya juga, tapi dia lebih ke melihat suatu bangunan kemudian menggambar. Nah, kalau kita kadang makanya dikatakan juga PWK sebagai bidang teknik yang sosial gitu, teknik sosial, karena kita intinya ada belusukan-belusukannya juga ke masyarakat menanyakan terkait permasalahan-permasalahan di lingkungan masing-masing. Ini yang mungkin menjadi pembeda prodi PWK dengan prodi-prodi teknik lainnya. Kalau mesin mungkin di lab, kemudian juga kalau misalnya elektro misalnya fokus ke listriknya misalnya di lab juga, itu yang menjadi pembeda-pembeda. Kalau kita PWK mau tidak mau endingnya ya harus banyak di luar juga. Bahasa simpelnya jalan-jalan sih, tapi sebenarnya dalam survei itu banyak hal yang bisa kita pelajari gitu.
Kemudian kita juga penting melakukan namanya kerjasama tim, ini yang sering menjadi suatu permasalahan dalam mengerjakan studio, karena beda kepala, beda pemikiran, endingnya beda juga cara penyelesaian gitu. Jadi melakukan kerjasama tim itu suatu hal yang tidak mudah, tentunya perlu pemahaman, saling mengerti, saling kerjasama dan lain-lain. Kemudian setelah kita melakukan pengumpulan data, analisis, kita akan melakukan suatu pembuatan konsep ya, menyiapkan konsep. Jadi planner itu kuncinya adalah sebagai konseptor ya, karena konsep itu tidak mudah untuk dibuat. Kadang-kadang berdasarkan pengalaman juga mahasiswa, kadang-kadang saya lihat ada beberapa yang membuat konsep yang di luar pemikiran saya juga, itu luar biasa bagi saya, karena apa namanya, tidak biasa gitu. Suatu konsep yang wah kok bisa kayak gini ya, itu pemikiran, apalagi kalian generasi generasi muda dengan perkembangan teknologi yang sudah luar biasa, otomatis pasti beda pemikiran-pemikirannya. Banyak hal yang kalian lihat dengan perkembangan Instagram dan lain-lain, otomatis lebih luar biasa tentunya. Nah, nanti kita juga sampai ke membuat rencana, karena ya namanya PWK otomatis buat rencana lah. Kalau kita hanya sampai di batas menganalisis data, ya berarti belum dikatakan sebagai planner tentunya kayak gitu. Nah, nanti dari proyek yang sudah selesai itu dipresentasikan tentunya. Nah, ini juga yang menjadi suatu hal yang sebenarnya tidak mudah, karena presentasi itu salah satu kunci kesuksesan suatu proyek juga ya. Walaupun pekerjaannya bagus, tapi kalau dipresentasikannya tidak bagus, otomatis orang akan berpikir apakah memang proyek ini layak atau tidak. Jadi harapannya mahasiswa bisa mempresentasikan sesuatu. Kalau berdasarkan pengalaman saya dulu di Jogja itu ada mata kuliah khusus terkait teknik presentasi dan komunikasi. Jadi mahasiswa belajar bagaimana untuk mempresentasikan sesuatu. Kemudian teknik-tekniknya, presentasi lisan, tulisan, dan lain-lain. Nah, kaitan modul dengan materi kuliahnya kurang lebih bisa saya katakan intinya mata kuliah inti atau hilir dari bidang PWK ialah mata kuliah studi ini ya. Jadi tentunya sekarang dia sebagai inti dan hilir, otomatis tingkat beratnya pun beda gitu. Kalau di UGM sendiri SKS-nya bahkan sampai ada 5. Ya kalau studio kawasan masih 4, kalau studio sudah kota wilayah itu sampai 5. Dan aktivitasnya juga bukan seperti kuliah teori ya. Jadi kalau pengalaman saya tuh studio tuh mahasiswa yang menghabiskan waktu seharian berdiskusi, kerjasama. Jadi kita kampus menyiapkan fasilitasnya, tempat untuk diskusinya, simpel aja sih sebenarnya sih, meja dan kursi-kursi, beberapa kursi sesuai dengan kelompok. Yang sifatnya dia bundar gitu untuk masuk berdiskusi. Kemudian lengkapi dengan papan-papan untuk mahasiswa menempel time schedule-nya maupun peta-petanya, pekerjaannya, progresnya di dinding-dinding kelas maupun di dinding-dinding papan yang tersedia gitu loh. Biasanya seperti itu. Biasanya memang orang akan saling, kalau antar mahasiswa PW ketemu tuh, mereka akan mengatakan, yang pertama biasanya menanyakan gimana studio kamu dulu, apakah berat atau tidak, karena sepengetahuan saya di seluruh Indonesia pasti berat-berat studionya, surveinya juga luar biasa jauh. Bagaimana pengalaman saya dulu survei sampai ke beberapa kabupaten Sulawesi Selatan, pada saat di Jogja juga survei di Kabupaten Semarang saat itu. Kemudian sempat cerita juga dengan dosen di Pakuan Bogor, mahasiswanya survei sampai di Jogja. Jadi itulah dilema-dilema dalam dunia PWK. Kemudian terkait lingkup dan sistematikanya, terdiri kurang lebih 11 bab ya, tapi ini masih draft, nanti saya kaji lagi apakah memang perlu penambahan atau malah perlu pengurangan, tapi intinya nanti di bagian ini batasannya sampai ke analisis POMAS atau potensi dan masalah. Di sini saya baru masukkan sekitar 2 bab ya. Yang pertama saya masukkan terkait pengumpulan data, penyusunan kebutuhan data, nanti baru akan dilengkapi dengan yang lain. Di sini saya bahas terkait definisi data, kemudian pengenalan wilayah studi, jadi masuk perlu paham terkait wilayah studinya sebelum turun ke lapangan. Setelah itu lakukan pengumpulan datanya, buat tabel kebutuhan data, dan dalamnya berisi komponen-komponen yang perlu dilakukan oleh mahasiswa. Alat bantu atau preparat ketika melakukan pengumpulan data,
menentukan rencana kerja. Jadi ini karena sifatnya kerja tim ya, jadi perlu ada manage dalam suatu kelompoknya tersebut. Kemudian sampai nanti penyusunan kebutuhan data yang digambarkan via metaplan kayak seperti ini. Jadi sebagai pengorek ide dari masing-masing orang untuk membentuk suatu pemikiran dan nanti ditampilkan dalam tabel penyajian hasil metaplan. Setelah itu lakukan kompilasi data yang akan nanti dibahas tersendiri dalam bab sendiri ya. Kemudian yang terakhir terkait menyajikan data dan informasi dalam laporan. Tugasnya ada tugas di rumah dan kelas nanti disesuaikan dengan minggu pembelajarannya. Dan yang kedua yakni saya masukkan terkait analisis dalam perencanaan, ini definisi analisis perencanaan, lingkupnya, tujuan analisisnya. Jadi penting ya analisis dalam bidang PWK. Jadi siapa, kalau ditanyakan siapa yang akan melakukan analisis, ya planner tentunya. Jadi makanya harus memiliki kemampuan dalam menganalisis sesuatu, harus peka lah, bahasa simpelnya seperti itu. Kemudian ada metode dan teknik analisis perencanaannya, pendekatannya kuantitatif, kualitatif maupun mix, outputnya biasanya berupa apa, tabel, grafik, peta, diagram, dan lain-lain. Nah, saya juga sudah paparkan secara singkat di sini, yang nanti dijabarkan secara lebih lengkap lagi per masing-masing pembahasannya terkait analisis fisik. Kependudukan nanti ada 2 pembahasan, ekonomi juga ada 2 pembahasan. Ya, seperti itu saja mungkin dari isian draft modulnya. Kemudian untuk lampirannya di sini saya melampirkan terkait format tabel kebutuhan data yang perlu Adik siapkan untuk mempermudah saja, sebenarnya untuk mempermudah Adik sendiri ketika mengumpulkan suatu data. Jadi ketika ada data yang kurang kelihatan siapa yang belum bekerja dan siapa yang sudah bekerja, kurang lebih seperti itu. Nanti dipilah-pilah kebutuhan data ini, misalnya data ini di sini tidak ada, nanti bisa dipikirkan perlu dicari di dinas yang lain, misalnya kurang lebih seperti itu, atau instansi lain. Nah, ini outline laporan studionya terdiri dari kurang lebih 5 bab yang akan ada dikerjakan selama 1 semester. Ada pendahuluan, kemudian konstelasi atau hubungan, kompilasi dan analisis data. Yang datanya tentu banyak ya yang perlu dibahas di dalamnya, ada fisik dasar, fisik ruang, prasarana, sarana, kependudukan, ekonomi, sampai nanti ke profil wilayah studi bab 4, dan yang terakhir ngomongin terkait potensi dan masalah wilayah studi. Karena planner harus bisa melihat dari potensi suatu wilayah maupun permasalahan, karena kita merupakan problem solver, biasanya orang yang menyelesaikan suatu permasalahan. Dan kebutuhan peta di sini saya bagi menjadi beberapa bagian, ada administratif, fisik dasar, fisik ruang, dan lain-lain. Jadi ada untuk administratif ada 5 peta yang perlu disiapkan oleh adik-adik, fisik dasar ada 7 peta, kemudian fisik ruang ada 7 peta juga, kependudukan 3 peta. Tapi kependudukan ini sebenarnya menyesuaikan, kalau misalnya ada data untuk analisis fisiologis maupun agrarisnya bisa ditambahkan juga. Kemudian ekonomi ada 10 peta, tapi untuk jangkauan pelayanan mungkin nanti apabila tidak cukup waktunya dikerjakan di studio ini, bisa untuk di studio selanjutnya. Kemudian terkait prasarana ada sekitar 10 peta, dan yang terakhir sarana sekitar 15 peta. Sama juga untuk jangkauan pelayanan mungkin diselesaikan kalau tidak selesai di studio kali ini, di studio selanjutnya. Oke, itu mungkin pembahasan singkat terkait draft modulnya. Mungkin saya berikan kesempatan ke adik-adik untuk bertanya apabila ada hal-hal yang dibingungkan. Sekali lagi ini masih dalam bentuk draft, jadi masih perlu banyak perbaikan tentunya ya. Masih perlu banyak penyesuaian untuk lebih mudah dipahami oleh adik-adik. Oke, silakan ada pertanyaan sebelum saya tutup terkait implementasi penerapan modul ini. Ada? Ami? Iya Pak, saya Pak. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Di sini saya ingin bertanya, apakah modul ini hanya digunakan untuk pembelajaran studio di semester ini saja atau tidak Pak? Kemudian apa selain modul ini, apakah nanti akan ada modul-modul lainnya lagi atau bagaimana Pak? Terus yang terakhir, video pembelajaran yang digunakan dalam studio ini seperti apa Pak? Oh Dari ya. saya Pak. Terima kasih Pak. Oke, sip. Makasih Ami pertanyaannya. Yang tadi tanya pertama terkait modulnya ya, modulnya apakah digunakan untuk saat ini saja. Jadi iya ya, modul ini harapannya bisa menjadi apa ya,
modul awal di PWK, harapannya seperti itu. Karena setahu saya memang, setiap studio itu ada modulnya masing-masing. Kita kan sejauh ini kalau tidak salah ada 4 studio ya, tapi selama dari 2014 PWK jalan, setahu saya belum ada untuk, modul. Makanya saya berinisiatif melakukan ini, untuk sebagai bentuk pengabdian saja saya kepada program studi. Jadi harapannya ya, ini menjadi awal lah dan ini tentunya akan digunakan, seterusnya. Harapannya bisa, adik-adik dengan lebih mudah lah, selain jadi materi nanti ada pembahasan dari dosen, ada draft modul ada buku modul juga yang ada modul juga yang adik-adik pegang sehingga, mempermudah tentunya untuk pemahaman suatu pembelajaran. Jadi tidak sekedar, mengikuti materi dari dosen, di kelas maupun via online via Zoom seperti ini. Terus apakah diterapkan di semester ini saja, otomatis, sampai selesai sih. Jadi nanti disesuaikan dengan studionya. Kalau memang ada 4 studio berarti ya modulnya nanti butuh ya 4 juga tentunya. Jadi, tapi nanti mungkin ada rencananya sih ketika pembahasan terkait penyesuaian kurikulum di PWK Unpati, ada beberapa hal yang ingin saya sarankan nanti terkait penerapan studionya supaya, kalau menurut saya sih lebih, enak lah dijalani gitu. Adik-adik kan sempat kemarin semester kemarin, studio juga, kawasan ya dengan saya dan, kita running dari awal pengumpulan data sampai pembuatan rencana dalam 1 semester itu kan agak berat ya. Padahal untuk penyusunan RT RW saja pengerjaan itu butuh waktu sekitar, 2 tahunan. Apalagi tugas yang dikerjakan oleh seorang mahasiswa otomatis ya butuh waktu harusnya agak lebih panjang. Jadi idealnya ya mungkin perlu dibagi supaya kita fokusnya di 1 semester ke analisis, 1 semester untuk ke rencana gitu supaya, pemahamannya lebih mendalam. Kalau dalam 1 semester analisis, buat konsep, sampai buat rencana, karena pengumpulan data saja sudah menghabiskan waktu yang cukup banyak ya, pengerjaan data dan lain-lain itu, apalagi mau sampai ke rencana tentunya agak berat. Kemudian juga tadi tanya terkait, video pembelajaran ya. Ya jadi, selain saya membuat modul, ada video pembelajaran, nanti, saya kasih linknya untuk adik-adik akses bisa dilihat. Jadi, video pembelajaran itu untuk apa ya, menambah mempermudah saja sih. Jadi selain adik-adik, mengikuti dari saya, di kelas, kemudian membaca modulnya, kalau ada hal yang dibingungkan, yang butuh penjelasannya, bisa dibuka juga di video pembelajaran. Di situ saya menceritakan secara tapi memang, tidak terlalu panjang, menyesuaikan supaya agak mudah nanti ketika di-upload ya. Tapi itu, tujuannya untuk mempermudah saja sih, jadi satu paket. Jadi selain ada modulnya juga, ada juga video pembelajarannya untuk mempermudah adik-adik mahasiswa, apa ya, mengikuti, running untuk mata kuliah studi ini. Oke, ada lagi yang lain dari adik-adik yang pengen ditanyakan? Cukup tadi Ami, gimana? Ada tanggapan? Cukup jelas, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, makasih Mi. Ada yang lain lagi, adik-adik? Yang pengen disampaikan terkait draft modul maupun, isiannya? Baik terkait outline-nya maupun kebutuhan petanya dan lain-lain. Oke, tidak ada lagi ya? Saya anggap sudah, bisa sedikit dipahami lah ya. Mungkin nanti, bisa kita diskusikan lagi kalau memang ada hal yang pengen ditanyakan. Karena itu mungkin, cukup sekian saja dari saya untuk, pembahasan terkait, implementasi dari pengerjaan draft modul yang sudah saya kerjakan. Harapannya sih semoga itu bisa membuat adik-adik lebih mudah dalam mengikuti mata kuliah studio tentunya. Oke, sekian saya dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri saja pertemuan untuk, pembahasan terkait, implementasi dari draft modul ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.